Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Para jamaah salat subuh rahimana wa yakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semua. Yang menurut Allah nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, apabila kita mencoba menghitungnya, maka la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi betul-betul kita ingin menguatkan petunjuk ini di dalam diri kita, bahwasanya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu betul-betul kita tidak mampu menghitung. Karena nikmat yang sudah diberikan dan yang sedang kita dapatkan itu kita tidak mampu menghitung kira-kira nilainya berapa, harganya berapa, terlalu besar. Maka sudah seharusnya hati kita merespon sangat senang ya, sangat gembira, sangat berbahagia. Dan juga sudah seharusnya ada rasa di dalam hati kita itu, rasa berkemelimpahan. Rasa berkemelimpahan betul-betul itu harus kita miliki ya. Dan ketika kita diberi rasa berkemelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari ya, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya tentang orang yang kaya, Bu. Orang yang kaya. Kekayaan itu apa? Laisal ghina an kasratil ardi. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghina nafs. Namun kekayaan itu adalah kaya ghina nafs, itu nafs jiwa, yaitu perasaan jiwa seseorang merasa berkemelimpahan, dan itu bukan omong kosong, tapi karena sebuah fakta ilmiah bahwasanya orang tersebut kenapa merasa melimpah ya kan? Karena dia tahu, dianya bingung dengan nikmat, Pak. Terlalu banyak, terlalu besar, terlalu agung nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang perlu saya ingatkan untuk diri saya dan para jamaah. Kita perlu memperbaharui bagian dari syukur kita, yaitu memuji. Kita ingin ketika melantunkan kalimat pujian itu bukan hanya kalimat pujian saja, tapi kalimat pujian yang sudah kita rangkai dalam bangunan ilmu, Pak. Kita memuji itu bukan hanya sekedar memuji, tapi karena ada sababiyahnya, Pak. Ada sebabnya. Alasan yang paling mudah
yaitu karena nikmat itu tadi. Kita memuji karena dia tuh ngasih, kita puji, diberi lagi, kita puji, beri lagi. Karena perbuatan memuji ini adalah bagian dari tali Allah yang menghubungkan antara kita dengan beliau secara live, secara live, langsung, bahkan tanpa perantara. Kita langsung memuji Allah, dan Allah dalam keadaan mendengar pujian-pujian kita dan melihat bagaimana kita melantunkan pujian itu. Semoga Allah betul-betul memilih kita dan keluarga kita digolongkan ke dalam hamba yang bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua juga salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah SAW, dan juga semoga kita dan keluarga termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi pengikut beliau, menjadi umat beliau yang tetap setia sampai akhir hayat kita dengan mendapatkan husnul khotimah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sama-sama membaca beberapa ayat, beberapa hadis terkait dengan salah satu item dari sifat orang yang bertakwa. Kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah, bagaimana Allah membingkai sosok orang yang bertakwa. Kalau kita baca lewat surat Al-Fatihah, maka Allah membagi golongan manusia ke dalam 3. Tapi 3 itu sebenarnya hanya 2 saja, yaitu an'amta alaihim, golongan orang yang telah engkau beri nikmat. Maksud kalimat telah engkau beri nikmat ini terutama yaitu nikmat al-hidayah, dengan penjelasan orang ini mengetahui dan memahami petunjuk, lalu mengikuti dan mengamalkannya sampai akhir hayat. Ini orang yang diberi nikmat, itu sebenarnya konteksnya itu seperti itu, Pak. Dan ini spesial, khusus, ya kan? Orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan itu ketika seseorang mendapatkan nikmat al-hidayah. Jadi dia adalah orang yang telah mengetahui petunjuk, lalu kemudian mengikuti dan mengamalkannya. Nah, golongan yang kedua itu digambarkan al-maghdub alaihim, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Artinya Allah kepada golongan ini, kepada orang tersebut murka, Pak. Murka itu tidak berkenan hatinya. Kayak seperti kita, kalau kita di rumah biasa-biasanya akrab dengan istri, lalu dengan anak, tapi entah apa yang kita perbuat, tiba-tiba kok istri saya nggak respon ya, kok dia saya ajak bicara dia selalu menghindar. Itu berarti itu ada sesuatu, Pak, yang nggak berkenan. Nah, Allah itu menggambarkan di Al-Fatihah itu tentang golongan al-maghdub, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai. Biasanya di tafsir dijelaskan mereka adalah golongan orang-orang yang mengetahui, Pak, kebenaran itu mereka sudah tahu, tetapi apa? Tidak mengikutinya. Masya Allah. Jadi sudah tahu tapi tidak mengikutinya. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, yang ketiga itu ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Yang tersesat dimulai dia tidak tahu tentang petunjuk, maka sudah bisa dipastikan orang yang nggak tahu petunjuk maka pasti tersesat. Buru-buru urusan hidayah, Pak. Untuk urusan kita mencari alamat, Pak. Kalau kita tidak tahu alamat, memang kita mau nyari apa ya kan? Allah. Kalau mencari alamat pakai perasaan biasanya susah. Allah. Saya pernah ya namanya orang tua, ayo kita ke sana.
ngajak, mau kemana? Sana di Lebak sana Pak ya. Ke tempat siapa? Tempat si fulan. Di mana tempatnya? Itu di situ katanya. Lah dia hanya perkiraan saja. Sudah kita ingatkan dari awal, di mana? Nanti ini enggak betul Pak, jalan ke sana. Nah, beliau kan namanya enggak tahu di jalan apa, nomor berapa ya kan. Ya akhirnya sampai ke sana hanya perkiraan. Ini loh di daerah ini ada apa itu dulu itu ya kan. Nah pakai begitu. Kita masuk ke jalan sampai ke atas, ke pinggir bukit gitu kan. Nah ya semua orang di situ. Lah nggak ada yang tahu. Loh gimana perasaan dulu di sini kok nggak ada ya kan. Ya itu kalau pakai perasaan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu, pertama orang yang dikasih nikmat, yang dimurkai Allah, lalu kemudian yang tersesat. Lalu kemudian kita lihat di awal Al-Baqarah. Itu Allah menjelaskan tentang 3 golongan lagi. Satu adalah orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau di Al-Fatihah itu Allah mengisyaratkan dengan kalimat orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi begitu. Di Al-Baqarah didetailkan mereka adalah orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang yang muttaqin itu? Ternyata orang yang muttaqin seperti yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Baqarah ini dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, orang yang beriman. Jadi kalau orang yang bertakwa pasti orang itu sudah di level iman, Pak. Percaya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi bukan mengetahui bahwasanya di dunia ini ada Tuhan bernama Allah, bukan hanya pengetahuan saja, tetapi levelnya sudah mempercayai. Jadi percaya, membenarkan, meyakini. Dan ini dasarnya. Dan ini juga harus ayat ini kita jadikan pengevaluasi terhadap capaian hidayah. Jangan hanya puas kita mengevaluasi kepetunjukan kita di amal-amal zahir, perbuatan-perbuatan yang zahir, yang itu bagian dari amal kepetunjukan. Tetapi yang kita evaluasi juga terkait dengan urusan dada ini, sejauh mana hati kita meyakini adanya Allah. Itu perlu kita ulang-ulang. Saya yakin nggak ya Allah itu ada? Kalau saya meyakini Allah itu ada, dalam persepsi saya Allah itu sifatnya seperti apa? Lalu kalau saya tahu Allah itu sifatnya diantaranya itu maha melihat saya, dan dia itu melihat saya itu secara live, terus menerus, beda dengan saya. Kalau saya kan suka ngantuk, tidur, tapi Allah itu dia tidak tidur, tidak ngantuk, artinya terus menerus melihat makhluknya, ya kan, sedemikian rupa. Lalu setelah saya tahu Allah itu melihat saya, sejauh mana pengaruh pengetahuan saya bahwasanya Allah sedang melihat saya terhadap akal dan hati saya, itu pengaruhnya seperti apa? Nah, itu yang saya istilahkan dengan manfaat, Bang. Jadi kalau kita itu dilihat itu kira-kira apa manfaat? Manfaat terutama terhadap amal kita, baik yang zahir atau yang batin. Nah, itu artinya itu proses untuk kita memastikan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul kita maksimalkan. Jadi yang dimaksimalkan mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Apalagi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, amalan apa yang paling Allah sukai?
Ternyata Rasul menjawab, imanun billah. Di antara yang paling disukai adalah beriman kepada Allah. Padahal yang ditanya adalah amal, Pak. Tapi yang dijawab adalah iman. Karena iman itu secara spesifik ya kan, itu menjadi privasi hati, Pak. Meyakini. Belum lagi di dalam diskusi kita temukan bagaimana cara kita bermuamalah kepada Allah lewat yang namanya iman itu. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, saya itu tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Falyadzun bimasa, silahkan hambaku menduga tentang diriku semau dia. Coba, jadi kita mempersepsikan Allah itu harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati. Karena itu adalah bagian dari bentuk muamalah dan interaksi kita dengan Allah. Nah, ini poin pertama, iman bil ghaib. Baru yang kedua, iqamatus shalah, ya kan, menegakkan salat seperti yang Allah berikan kepada kita minimal 5 waktu. Baru kemudian bagian yang ketiganya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu infak. Ini item-item ini semuanya satu paket, Bang. Satu paket. Kita melihatnya jangan sepotong-sepotong. Karena kalau kita ingin memiliki sosok dengan gelar muttaqin, maka item-item tersebut harus kita pastikan ada di dalam diri kita. Jangan hanya puas berhenti di sholat, tapi harus kita bongkar. Ada enggak alladzina yu'minuna bil ghaib? Iman bil ghaib itu itemnya bukan satu poin aja, bukan kepada Allah saja, termasuk kepada malaikat, ya kan? Nah, kalau malaikat lebih dekat, ya kan? Masya Allah, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama dengan kalian para malaikat yang mencatat itu terus menerus, ya kan? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz terucap pasti langsung direspon oleh raqib sama siapa? Atid, ya. Kalau kita tahu seperti itu, keyakinan kita terhadap kayak seperti sekpri, Pak, ya. Tapi sekpri ini sangat jujur. Kebaikan kita dicatat, keburukan kita dicatat. Nah, kita itu betul-betul, Masya Allah, tidak pernah ngegaji sekpri ini, Pak, ya kan? Tapi dia dengan setia membersamai kita. Nah, termasuk yang ini kita evaluasi, sejauh mana pengaruh pengetahuan kita akan keberadaan dua malaikat ini, ya kan? Sejauh mana terkait dengan motivasi kita mengerjakan amal soleh. Bayangkan yang di sini mayalfidu, tidak ada satu lafaz. Itu berarti perbuatan lisan, ya kan? Lisan mengucapkan langsung dicatat. Karena kita tahu dia mencatat, ya sudah, saya akan menggunakan lisan saya untuk membaca ayat Allah, untuk memuji Allah terus menerus, biar dia sibuk. Maka jangan sampai kita itu bakhil lisan kita dari kalimat-kalimat yang baik-baik, ya kan? Itu jangan sampai bakhil, rugi, Pak, ya kan? Kadang-kadang kan kalau kita kerja fisik mulutnya sampai diem, rugi, Pak, ya kan? Kalau menurut saya rugi. Padahal mulut itu bisa sambilan, ya, bisa sambilan. Masya Allah. Karena nasihat Rasul, kenapa secara khusus mulut ini harus kita latih terkait dengan stamina mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, terutama kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu 4 kalimat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Karena di dalam hadis disebutkan ada seorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu lapor ke Nabi, ya Rasulullah, inna sara'i al-Islam qad kasurat alayya.
wahai baginda Rasul, sesungguhnya syariat Islam sudah cukup banyak, yang saya ketahui, yang saya jalankan sudah cukup banyak, maka tunjukkan kepada saya satu amal yang saya akan jaga dan pegang. Apa coba nasihat Rasul? Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisan kamu senantiasa basah dengan zikrullah. Artinya lisan, beliau menyebut lisan, Mbak. Lisan itu kan berarti kita membunyikan dengan lisan kita. Mumpung lisan itu masih dikasih kesehatan, kita sibuk kan, Mbak. Apalagi kita menyadari kita ini tinggal sisa-sisa waktu, betul nggak? Karena waktu produktif kita itu sudah habis, sudah kita lewati. Kalau sudah kepala 40, 50 berarti sudah, kalau kita menyamai Nabi orang yang paling dicintai saja usianya 63, memang siapa kita? Ya kan? Memang siapa kita ini? Yang paling dicintai oleh Allah saja 63. Jadi ternyata bukan di usianya berapa dikasih itu, Pak, tetapi di sejauh mana kualitas kita menggunakan usia ini. Nah, bagaimana? Karena waktunya sudah mepet, kita ingin memaksimalkan waktu itu dengan mengabdi kepada Allah dengan jenis pengabdian yang menurut saya istilahkan dengan unggulan, Pak. Unggulan. Nah, ini yang di antara yang unggulan adalah lisan, ibadah lisan itu zikrullah. Sesuai dengan hadis Rasul, siapa yang beriman kepada Allah kepada hari akhir, hendaknya mengucapkan yang baik atau diam. Ya kan? Jadi mengucapkan yang baik atau diam, karena semuanya dicatat dan tercatat ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di poin infak, ya kan. Nah, infak ini dia bagian dari kita ingin memiliki identitas takwa. Jadi bukan, dan ini tidak terkait dengan kaya atau miskin. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Infak itu tidak terkait dengan kaya atau miskin. Dan itu kita dapatkan di salah satunya adalah ayat yang di surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Kalau bumi bisa diukur luasnya, Bang. Di zaman sekarang bisa diukur luasnya, ya kan? Tapi kalau langit bagaimana ngukurnya? Kalau langit bumi, langit dunia ini, saya pernah membaca di penjelasan dari ilmuwan, ini diameter alam semesta yang bisa dipantau oleh ilmu di zaman kita ini, kalau salah sekitar 90, ya kan? 90 miliar tahun, tapi itu cahaya, Pak. Jaraknya itu, diameternya itu. Berarti kalau separuhnya, ya tinggal separuhnya sekitar 45-an. Padahal jarak dari sini ke matahari saja cuma 8 menit sekian detik. Jaraknya itu. Jadi cahaya matahari itu bisa nyampai ke kita, itu memerlukan waktu 8 menit sekian detik. Itu jaraknya sekitar 157 juta kilometer. Nah, luasnya surga seluas langit dan bumi. Langit dan bumi digabung jadi satu. Kalau kita ini kan hanya bumi saja yang kita tempati kan. Tapi nanti surga itu ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Masya Allah.
Lalu apa? Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan, surga ini telah disiapkan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Maka menurut saya titel takwa seharusnya menjadi cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita itu suatu keinginan yang kita perjuangkan terus-menerus. Beda dengan angan-angan. Kalau angan-angan itu daftar keinginan yang banyak, tapi ya karena ingin aja, tapi tidak kita perjuangkan. Habis, itu namanya ngelamun, Bang. Hanya ngelamun saja. Kamu pengen ke Jakarta? Pengen ke Anyer? Pengen. Tapi dia nggak bergerak. Itu namanya angan-angan. Tapi kalau cita-cita itu sesuatu yang diniatkan oleh hati kita dan betul-betul dia mengusahakan. Termasuk misalnya orang dia pengen menunaikan ibadah haji. Nah, kemarin saya ngobrol tuh tentang haji. Dia ngasih, salah satu jamaah ngasih tahu, alhamdulillah saya sudah daftar haji. Kapan? Ya tahun kemarin saya daftar. Tahun kemarin. Terus kapan ini berangkatnya? Saya nggak tahu. Entah berapa puluh tahun, mungkin 20-30 tahun kali. Loh, gimana kalau antum meninggal duluan? Ya saya kan sudah ikhtiar. Nah gitu ngomongnya, saya sudah ikhtiar. Tapi kan kita ngobrol nih. Tapi saya bilang hari-hari ini kita dapat info orang Indonesia menunaikan ibadah haji dengan naik apa? Naik sepeda, ya Pak? Jadi jangan di otak kita itu yang namanya istito'ah. Liman istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ya kan? Liman istata'a, ya kan, ilaihi sabila. Artinya manusia, orang yang beriman wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu itu maksudnya apa? Ya kan? Udah faktanya naik sepeda misalnya sampai sana, ya kan? Masya Allah. Itu obrolannya. Jadi mampu itu terkait dengan sejauh mana kita mengerahkan kemampuan yang kita mampu. Adapun daftar itu salah satu sababiyahnya, ya kan? Banyak cara yang lain. Ada yang misalnya memanfaatkan, mencari jatah misalnya Timur Leste, ya kan? Orang Islamnya kan sedikit. Nah, orang Islam sedikit, kebanyakan fuqara. Maka yang berangkat itu nggak sesuai dengan kuota, biasanya di bawah jumlah kuota, sehingga banyak yang memanfaatkan. Ada hal-hal yang seperti itu, bagian dari sababiyah yang sifatnya terbuka sekali. Tapi secara umum, ya kan, ilmu dalam konteks ini adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang fina untuk mendapatkan itu di jalan Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah, sungguh-sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalannya. Ini ilmu ini valid, Pak. Dan saya dapat pelajaran beberapa hari ini. Saya lihat YouTube tentang Pak siapa namanya? Arianto Misel. Pernah dengar nggak, Pak? Itu orang yang dia SMA saja tidak tamat, ya kan? Tapi dia menemukan energi air, Pak. Air pengganti BBM. Air loh, Pak. 1 liter bisa dipakai untuk menempuh jarak 500 kilo. Ampun. Coba gimana, nggak gulung tikar itu bensin itu nanti. Tapi pro kontra, ya kan? Pro kontra. Tapi motor yang dia bikin itu pakai pakai air itu, Pak. Itu motor orang-orang Siliwangi, tentara-tentara itu, yang silahkan nanti Bapak lihat di YouTube, ya kan?
Tapi ilmuwan dari ITB dari berapa banyak yang nyinyir. Oh nggak mungkin, oh apa semacam-macam lah ya kan. Allahu Akbar. Dan banyak ada wartawan senior yang mewawancarai Kodam Siliwangi ya kan. Lalu yaitu faktanya yaitu dipakai untuk apa namanya, tentara-tentara yang keliling-keliling koramil itu apa? Babinsa aja, Babinsa. Ada wartawan siapa namanya itu nyobain dia Aiman ya, subhanallah. Nah beliau ini karena di YouTube yang lain dia cerita bagaimana sebenarnya dia itu kok menemukan seperti itu. Kata dia spontan saja. Jadi dilihat dari motivasi ingin membantu dan menolong, Pak. Nah, ini namanya alur ilmu. Saya membacanya begitu. Dan dia menyampaikan satu kasus kecil pernah ketika dia di Surabaya melihat ibu-ibu naik motornya gembos, roda depan itu gembos. Ibu-ibu berat dorong ya kan. Anaknya yang di belakang dorong, Pak. Beliau melihat peristiwa itu kasihan. Nah, beliau terdorong ingin bantu. Bagaimana caranya? Itu kan berarti peluang kebaikan. Lalu beliau berpikir, Pak, berpikir keras bagaimana caranya agar tidak usah ngedorong. Lalu dengan usaha beliau yang itu 2 minggu, akhirnya dia menemukan formulasi entah bagaimana caranya. Lalu kemudian akhirnya ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tuh seperti itu beliau orangnya. Jadi kalau kita melihat masalah ya kan, kita langsung berusaha ingin membantu, menolong, itu berarti apa? Fisabilillah, betul enggak? Itu memastikan itu fisabilillah, itu kita nolong, bantu, itu jelas itu fisabilillah. Tinggal item yang kedua. Yaitu apa? Jahadu. Usaha yang sungguh-sungguh sebelum melibatkan badan dalam bentuk aksi, maka akal, Pak. Kalau seperti itu, apa yang bisa saya bantu ya? Ya Allah tolong tunjukkan ya Allah. Kalau dia terus wirid ya Allah tolong tunjukkan saya agar bisa membantu orang itu ya Allah tolong. Yakinlah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Nanti pasti akan diajarkan oleh Allah. Oh, kamu cara bantu ini peluangnya satu seperti ini, yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Nah itu. Jadi itulah yang saya istilahkan bagaimana kita bisa menikmati hidayah itu secara live, Pak. Ini termasuk jenis ibadah unggulan. Karena kalau ini kita jalankan lalu di-cloning oleh pihak yang lain, kita mati, apa enggak jariah itu, Pak? Terus menerus, Pak, gajian meskipun kita sudah mati ya kan. Kalau kita mengandalkan sholat, kita udah mati nggak bisa sholat lagi kan. Tapi kalau amal soleh, ilmu yang bermanfaat ya kan, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin yang selanjutnya, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya fis-sarra, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan apa? Sempit. Kalau orang punya, dia infak, itu mah logika biasa, Bang. Ya kan? Yang tidak biasa itu orang yang menurut kita tidak punya tapi dia infak. Nah, itu sering kita dapati di keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang ke tempatnya Aisyah nggak punya apa-apa ya kan? Nggak punya apa-apa, hanya punya makanan untuk apa? Untuk berbuka.
Karena keluarga Rasul itu banyak puasa ya kan. Nah pembantunya nyampaikan ke Aisyah, ini ada orang minta, gimana dikasih nggak, kita nggak punya makanan, tapi ini makanan hanya sedikit, itu pun dipersiapkan untuk buka. Kata Aisyah, kasihin aja, dia lagi butuh ya kan, kan kita belum butuh. Nah gitu, itu mikirnya itu sederhana Pak. Kita kan belum butuh, lah nanti kita buka makan apa? Ya kan belum datang waktunya. Nah, betul kan? Kalau misalnya nih siang-siang nih, ya kan belum datang waktunya, ada orang minta, udah kasihin aja itu. Akhirnya dikasih oleh pembantunya tuh. Lalu kemudian menjelang buka, ya kan? Menjelang buka, ada orang yang datang Pak, ngasih makanan, ada buahnya, ada ini, paket mungkin 4 sehat 5 sempurna, kira-kira begitu. Nah disitulah Aisyah mengingatkan kepada pembantunya, tuh Allah memberikan lebih baik dari yang kamu kasih. Itulah jadi sifat Allah itu betul-betul dia hidup Pak ya kan. Allah itu zat yang ghaniyun hamid, maha kaya dan maha terpuji. Berkaitan dengan ikhlas itu apa? Berkaitan dengan ikhlas, nggak ikhlas itu Pak. Ikhlas dan nggak ikhlas, Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini kembali kepada alur hidayah. Seharusnya ikhlas itu suatu keniscayaan, tapi memang hidayah itu untuk memasukinya, yang mendapatkan hidayah pertama kali harus akal kita Bang. Kita membaca, kita mengetahui ya kan. Jadi proses mendapatkan hidayah itu konsolidasi ilmu di akal, lalu di hati Bang. Urusan ikhlas itu bagian dari sukses konsolidasi ilmu secara akal dan hati sebelum badan bertindak. Karena amal saleh yang tidak kita masuki ikhlas, maka dia menjadi sia-sia Bang. Betul nggak? Namanya tidak ikhlas. Itu syarat yang kedua setelah, kalau kita sebutkan di akhir ayat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, maka ya kan falyamal amalan sholihah, hendaknya dia beramal soleh. Itu standar lah ya kan amal soleh. Tapi yang satu lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Ini terkait dengan murni Bang. Ikhlas betul-betul. Jadi kita mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu menurut saya bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk orang munafik, termasuk orang kafir, itu bisa mengerjakan amal soleh. Tetapi kalau untuk memasuki wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas itu tauhid Pak ya. Itu betul-betul ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang beriman kepada Allah saja. Untuk amal soleh lebih mudah secara perbuatannya, tetapi untuk ini urusan ini, untuk memastikan amal kebaikan ini adalah untuk dia, jadi untuk Allah, dan mungkin satu lagi untuk Allah dan pantas untuk dia Pak. Karena kebanyakan kita itu membahas tentang ikhlas itu, udahlah yang penting lillah, yang penting untuk Allah ya kan. Yang bener aja. Kamu tahu enggak siapa Allah itu? Dalam konteks infak, Allah itu ghani Bang. Allah itu maha kaya. Nah, anehnya Allah itu di Quran itu membahasakan infak dengan kalimat yang lain, yaitu meminjam. Misalnya kita temukan ayat wa aqridullaha qardan hasana, ya kan? Dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik.
Coba Allah menggunakan kata pinjaman itu artinya apa? Kan pasti dibalikin ya. Yang berpotensi kalau kita datang ke bank mau pinjam, kira-kira pihak bank itu mau ngasih pinjaman ke orang yang fakir miskin apa yang kaya, Pak? Yang kaya, Pak. Orang yang kaya pinjam berapa saja dikasih. Nah itu yang saya istilahkan, itu logika hidayah itu kayak begitu, Pak. Kalau logika hidayah yang tidak kita masuki, ya kan, maka kita tidak akan pernah maksimal. Jadi kita harus membangun persepsi yang kuat. Allah meminta pinjaman kepada kita dan Dia itu maha kaya. Ditambah satu sifat lagi, Hamid, maha terpuji. Artinya pasti yang kita pinjamkan kepada Allah akan dibalikin. Dan dibalikinnya bukan satu pinjam satu dibalikin satu, minimal 10 kali. Dan sampai muncul angkanya, kalau di ayat Al-Quran itu sampai 700 kali. Dan di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada seorang laki datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa seekor unta, lalu berkata, ya Rasulullah, ini saya serahkan untuk fisabilillah. Langsung Rasul berkata, innalaka biha yaumal qiyamah sab'ami'ati naqah. Sungguh engkau pada hari kiamat, ya kan, akan mendapatkan 700 ekor unta. Kira-kira menurut Bapak, sahabat ini seneng gak dapat 700 ekor unta? Apakah dia hatinya akan seneng kalau sudah mendapatkan 700 ekor unta itu di depan matanya, diturunkan brut 700 ekor unta, begitu ya kan? Atau dia cukup informasi itu, Pak? Nah, itulah yang namanya alur hidayah itu yang saya istilahkan. Sama dengan kita lagi duduk begini, ada SMS, M-banking, Pak, ya kan? Muncul 100 juta misalnya. Kira-kira dapat uang 100 juta dikirim, seneng gak hati kita? Pasti seneng. Apakah senangnya hati itu nunggu uang itu sampai di tangan, betul-betul dikeluarkan dari bank? Atau cukup nunggu 100 juta, nanti dia ngambilnya sedikit-sedikit paling, ya kan? Untuk makan berapa, minum berapa, untuk jalan-jalan ke Anyer paling berapa, ya kan? Sedikit-sedikit. Dan meskipun di tangan itu sedikit, tapi hatinya tentram karena dia punya aset, Pak. Nah, kita dengan Allah, Rasul ngasih tahu 700 ekor unta. Seharusnya yang terjadi sama dengan kita dapat SMS banking itu, Pak. Secara pengaruh, ya kan? Pengaruh. Karena ilmu ini valid. Betul-betul valid. Belum lagi kalau kita baca dalam hadis yang lain, ada seorang ibu-ibu dengan 2 putrinya, ya kan, datang ke Aisyah minta makan, gak punya makanan Aisyah, hanya beberapa kurma. Ibu dikasih 1 kurma, anak masing-masing 1 biji. Lalu mereka pergi. Nah, mungkin karena lapar langsung dimakan. Ternyata anaknya masih minta punya ibunya. Memang anak kan seperti itu, Pak, ya, minta. Dan ibu ini, dan lapar juga dia, tapi karena sayang anak, udah langsung dibelah jadi 2 diberikan kepada anak. Apa yang terjadi? Ketika mereka pergi, Rasulullah datang. Aisyah menceritakan peristiwa ini. Menurut Aisyah, ini peristiwa yang menakjubkan. Kebanyakan kita itu sesuatu yang ajab menakjubkan itu hanya pemandangan-pemandangan yang ganjil lalu difoto, ya. Kalau ini dalam konteks amal soleh yang unggulan, nah, yang menakjubkan itu amal soleh apa? Unggulan. Dia menceritakan ke Rasul, Rasul langsung berkomentar, wajabat lahal jannah. Ibu tadi itu baginya surga. Coba 1 biji kurma dapat surga, itu berapa kali lipat, Pak? 700 kali lipat atau lebih? Lebih. Itulah wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi Allah itu maha kaya dan maha terpuji.
Memang ada penjelasan angka, ya kan? 1 dibalas minimal 10, 100, 700. Tapi ada ilmu yang lain di atas itu. Allah lipatkan, terserah maunya dia, ya kan? Terserah maunya Allah. Kayak tadi itu, 1 biji kurma dapat surga, Bang. Jadi bagaimana kita membaca, memahami infak itu betul-betul seperti sholat, Pak, posisinya. Itu kebutuhan kita. Dan ada persepsi yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata infak itu konteksnya adalah itu usaha kita untuk menyelamatkan dari api neraka. Itu disebutkan di muttafaqun alaih, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Peliharalah diri kamu dari api neraka meskipun hanya menggunakan sepotong biji kurma itu, ya kan? Artinya kita memberi itu konteksnya adalah menebus diri biar gak masuk neraka, Bang. Konteksnya itu, persepsi itu. Kalau persepsi itu tidak kita miliki, yakinlah infak kita itu tidak akan maksimal, ya kan? Apalagi kita masih infak itu berat, ya kan? Kita ingin melompat, bagaimana infak itu sesuatu yang kita sukai. Apalagi ketika ada orang yang dalam posisi membutuhkan. Kalau menurut saya, kalau ada orang yang membutuhkan, itu adalah akhirat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus berpikir, gimana saya usahakan. Oh, saya perlu ini, bisa nggak minta tolong ini? Oh ya, insya Allah. Karena Rasul itu disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah itu tidak pernah menolak. Coba, tidak ada seorang pun yang meminta kepada beliau kecuali beliau pasti memberikan kepada ini. Jadi tidak mengecewakan, ya kan? Itu Rasulullah SAW. Dan ada beberapa hadis di sini, ya, saya bacakan terjemahannya. Bagaimana keutamaan infak ini? Ini hadis muttafaqun alaih. Anfik ya bani Adam, hadis qudsi, ya kan? Wahai anak Adam, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Allah akan berinfak kepada kamu. Dan ini contoh bahwasanya balasan amal perbuatan itu sejenis dengan yang dipersembahkan. Kalau kita infak, maka kita akan diinfaki. Kalau kita memberi itu enggak hitung-hitungan istilahnya, maka kita juga akan diinfaki oleh Allah, enggak hitung-hitungan, Bang. Itu yang terjadi. Ini ilmu ini valid, Bang. Makanya kalau kita dengan Allah jangan berhitung, karena Allah itu kaya. Mau ngasih pinjaman, jangan-jangan balik apa enggak. Kelamaan mikir, cepet aja melompat, ya kan? Karena sudah valid ini ilmunya, sudah valid sekali. Ada dalam hadis muttafaqun alaih yang lain, ya, kata beliau, ini terjemahnya, setiap hari ada 2 malaikat turun kepada seorang hamba. Masya Allah, turun kepada seorang hamba, dan dia berkata, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang infak ini. Jadi kalau orang itu infak, malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, berikan pengganti kepada orang ini. Berikan pengganti kepada orang ini. Itu yang minta bukan kita. Malaikat yang tidak punya dosa, yang maksum, maka pasti mustajab, Pak, ya kan? Tapi kalau ada orang yang menolak infak, malaikat akan berdoa, ya Allah, hilangkan, lenyapkan, ya kan, harta orang itu. Doa keburukan, Pak. La ilaha illallah. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, disepakati kesahihan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu ada pertanyaan dari sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik itu? Beliau menjawab, kamu memberi makan untuk orang lain,
itu adalah Islam yang terbaik adalah kamu memberi makan kepada orang lain. Lalu wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Masya Allah, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Jangan difahami salam itu hanya untuk yang ngisi ceramah kayak begini. Untuk yang khutbah. Bukan, Bang. Salam itu adalah hak muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Itu hadisnya. Hakul muslimi 'alal muslimi, hak orang muslim atas orang muslim yang lain adalah kalau engkau ketemu dia, maka ucapkan salam kepada orang itu. Fasallim alaihi. Kepada siapa? Muslim yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Loh, kalau salah alamat bagaimana? Kalau non muslim nggak ada masalah, yang namanya salah ya kan? Kita nggak tahu. Kita asum karena kita mayoritas ketemu orang ya pasti muslim lah ya kan? Yang non muslim paling berapa, hitungannya sedikit Pak ya. Di RT kita ini ada nggak yang non? Oh, apalagi ya kan? Dari ujung ke ujung, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Wih, itu luar biasa Pak. Ini itu kan nggak pakai modal Pak ya. Assalamualaikum. Tapi ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Karena ini terkait dengan bangunan iman yang di dalam dada. Ini hadis yang lain ada bunyinya begini Pak. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kalau kalian mengamalkan sesuatu ini kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Mengucapkan salam. Coba meskipun kita nggak kenal sama rumahnya, kalau kita lihat assalamualaikum Mbak ya kan? Assalamualaikum. Itu salam persahabatan Mbak ya kan? Itu pasti akan terhubung. Assalamualaikum, pasti dia, oh ya mampir Pak ya kan? Kalau kita mampir beneran pasti minum kopi, minum teh, kuenya keluar ya kan? Nggak usah kerja capek-capek kita dapat makan ya. Betul itu, rezeki itu ada di silaturahmi. Minimal minum, kalau kita datang ke rumah orang minimal kan air Pak ya. Itu minimal. Itu bukan, itu menjadi kewajiban tuan rumah untuk memberikan kita. Itu hak kita ya Pak. Bukan ke situ untuk minta-minta, silaturahmi aja ya kan. Kalau pagi-pagi pas sarapan udungnya keluar. Ini kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ini hadis-hadis ini yang Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang menurut saya kalau ini kita baca, rugi kalau kita itu dalam satu hari itu tidak ada infak Pak. Paling enggak kalau bisa, kalau di polisi itu ada slogan tiada hari tanpa latihan ya. Polisi juga harus ada infak harian. Loh, infak bagian itu kalau dia pengen bertakwa itu infak hariannya. Betul. Kotaknya insya Allah. Kotak harian. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu tanya atau tambahan dari para jamaah, saya persilahkan. Jazakumullah khairan wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau nanti kita assalamualaikum jawabnya minimal waalaikumsalam. Itu minimal, artinya satu dibalas satu. Tapi lebih bagus sekali kalau jawabannya lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dibalas tiga, itu kan